Aku nama dia kau Kim. Wah, aku dia kau Kim. Seorang dengan pangkat Lokokong atau Raja Muda. Aku ini Raja Muda dari kerajaan yang bernama Taitung Tio. Oh iya, kerajaan ini sekarang situasinya lagi ini berperang. Kita berperangnya itu ini di zaman dulu, zaman Xi Jinping masih itu jadi ini prajurit itu kita ke timur, namanya Xi Jinping Centang. Xi Jinping berperang ke timur lawan Korea. Sekarang tapi ini beda. Sekarang ini Xi Jinping sudah menjadi panglima, jadi Peng Liaoong. Ini dia sekarang berperang ke barat. Namanya Xi Jinping Chengse. Iya, ini jadi namanya ini jadi jilid 2-nya ini cerita Xi Jinping. Dia ini sekarang bersama dengan Luhut Dia Kau Kim ini sedang berada di ini depan kota Pekhoan, di mana di kerajaan musuh namanya Seliang Habikok. Waduh, cuman sebelumnya ini harus dikasih tahu kabar duka cita. Telah berduka cita sebetulnya para kerajaan Taitung Tio ini dengan peninggalan atau telah wafatnya Tong Taichung sang kaisar ini kerajaan Taitung Tio bernama Li Shibin. Itu pada saat aku menyaksikan ini langsung di hadapan Baginda Raja mendiang. Dia itu karena dulu itu aku beberapa hari yang lalu aku disuruh ini ke kerajaan untuk melaporkan bahwasanya ada berita duka cita lagi, telah meninggal, wafatnya mendiang ini Panglima Taiwan Xi Jinping di ini Pekhoan. Waduh, aku ini awalnya aku takut ini nanti kalau misalnya Raja Li Shibin mendiang sudah bakal tahu ini bagaimana. Dia sudah tua, sudah rentan banget, itu udah sakit-sakitan. Aku punya awalnya aku punya tuaku Jin Shoko meninggal. Terus itu ini baru-baru aja aku punya Jiko nama Ji Baokong, seorang penasehat meninggal juga. Sama ini Sako nama Guitin pun meninggal. Waduh, aku ini jadinya sangat sedih. Memang aku sedih waktu itu. Tapi aku ini harus menjalankan perintah. Aku ketemu sama ini Kaisar mendiang Li Shibin. Aku langsung bilang, mohon maaf, mohon beribu-ribu maaf ini Baginda. Tapi ini ada berita duka cita. Langsung dia kaget. Berita duka cita apa ini? Itu mendiang almarhum nama Xi Jinping.
sudah meninggal gugur di medan peperangan. Langsung langsung ini langsung pingsan ini Baginda Raja. Wah, tapi awalnya aku pikir dia itu pingsan. Wah, aku pengen bangunin. Wah, Baginda Raja, tolong bangun dulu. Wah, ini kerajaan masih belum selesai ini. Masa langsung ini meninggal. Namun nyatanya, wah, napas tidak ada. Wah, aku periksa denyut nadi pun, wah, langsung dingin. Ternyata mendiang Baginda langsung meninggal seketika itu juga. Wah, ya. Aduh, sekarang aku sedih. Namun pemerintahan tetap harus jalan. Akhirnya pemerintahan sekarang berada di bawah kuasa putra mahkota. Anaknya telah naik tahta menjadi raja. Jadi sekarang kerajaan Taitung Chau, dari dipimpin Tong Taichung, sekarang turun ke Tong Kocong. Nama Baginda itu namanya Liti. Wah, iya. Wah, akhirnya Baginda Kaisar Liti langsung berangkat sama-sama ini Lohut Diakaukim berjalan ke ini kemah di Tangsi di depan Pehaokwan. Kita masih ini berusaha menggempur Pehaokwan karena dijaga oleh seorang yang sangat kuat. Wah, dia yang bisa menjebak si Jinkui, bisa membinasakan si Jinkui. Namanya itu Yowan. Wah, ya. Ya sudah. Wah, aku kalau cerita lama-lama nggak tahu ini jalannya perang bagaimana. Sekarang pada singkat cerita, akhirnya anaknya si Jinkui, si Tengsan, akhirnya dia menikah lagi. Menikah untuk 3 kalinya. Ini sama ini seorang jenderal. Oh iya, dia. Tapi 3 istrinya itu terpaksa dinikahkan harus. Iya, wah aku mak cemlangnya loh. Wah, iya. Wah, 3 kali udah menikah sama ini si anak yang ketiga ini namanya Wan Lewa. Wah, Wan Lewa akhirnya dinobatkan oleh Kaisar menjadi Panglima Perang, menggantikan Taiwan Sui mendiang si Jinkui. Ya sudah, aku mesti dengar. Ini sekarang Taiwan Sui yang baru ini nama Wan Lewa. Wah, Panglima perempuan. Wah, kapan lagi punya Panglima ini perempuan? Wah, akhirnya aku pengen coba lihat bagaimana dia untuk ini menyiasatkan peperangan. Jin. Sini ya.
Kok juk hao ping ling ang kun han ping sahai ban ning ju Bun soy. Aku bernama Huan Lehua. Bun Sui Huan Lehua belum lama ini telah diangkat sebagai Tai Kuan Sui dari kerajaan Tai Tung Tio di bawah kuasa Tong Kocong nama Li Di. Dan beberapa hari yang lalu pula Bun Sui telah menikah secara resmi dengan ini adanya koko nama Si Teng San, putra dari Si Jin Kui. Namun ternyata Bun Sui yang diberikan amanat oleh raja untuk melanjutkan peperangan dengan kerajaan Siriang Hapi Kok di negeri barat ini. Lalu sebetulnya Bun Sui telah merasa kecewa yang telah dirasakan berkali-kali akibat adanya ini perilaku suami daripada Bun Sui Si Teng San. Bun Sui ingat pada zaman ketika Bun Sui masih membantu kerajaan Tai Tong Tio. Bun Sui telah meyakinkan berusaha untuk bisa membuat Si Teng San percaya bahwa kita ialah jodoh ditakdirkan oleh dewa. Namun Si Teng San tidak pernah menyetujui, tidak pernah mau untuk menerima kenyataan tersebut. Ayo. Lalu akhirnya setelah Si Teng San, suamiku sekarang yang baru ini, mengerti bahwa dia tetap membutuhkanku dan juga kerajaan Tai Tung Tio membutuhkan adanya diriku karena aku ialah putra daerah Siriang Hapi Kok dulunya. Maka Si Teng San bolak-balik dari ini kota Huan Kang Kuan dengan ini perbatasan Pehao Kuan yang jaraknya beratus-ratus li jauhnya demi menjemput diri Bun Sui untuk kembali ke Tai Tong Tio. Akhirnya singkat cerita Bun Sui lah menerima kenyataan tersebut dan menikahkan dia pada akhirnya. Sekarang Bun Sui berada di perkemahan berhadapan dengan benteng kota Pehao Kuan yang Bun Sui pun tahu bahwasanya kota Pehao Kuan ini dijaga oleh seseorang yang berada di masa lalu daripada Bun Sui. Dia yang aku dengar yang sebetulnya ingin dijodohkan oleh aku punya papa, yakni ialah bernama Yu Huan. Bahwasanya pernikahanku ketika aku tidak tahu aku akan menikah dengan Si Teng San direncanakan oleh Tie mendiang almarhum Huan Hong dengan ini ayah dari Yu Huan nama Yu Ho, supaya Bun Sui dengan Yu Huan akan menjalin kasih dan menjalin ikatan pernikahan di Siriang Hapi Kok. Namun ternyata takdir berkata tidaklah demikian. Tidak usah berlama-lama. Bun Sui sekarang ingin tahu seberapa besar kekuatan dari penjaga benteng kota Pehao Kuan ini. Baiklah, kepada Tao It Ho, boleh kau untuk maju ke hadapan Bun Sui sekarang.
ini Taiwan Sui yang baru. Ini hamba Puncang, nama ini Tau It Hao, datang menghadap. Sebelumnya izin beri hormat kepada Taiwan Sui. Taiwan Sui baik. Tau It Hao Pun Sui perintahkan bahwa dirimulah yang pantas untuk mencoba, untuk jiwa mencoba-coba adanya kekuatan dari Seriang Hapikok di depan sana. Bawalah saudara seperguruanmu Chin Han dan juga ini adanya Xian Hong bernama Lo Jiang supaya bisa untuk mencoba mengukur seberapa besar kekuatan yang kita ini. Kalau misalnya kekuatan terlalu kuat, mundur saja tidak masalah ini atau ini. Wah baik, wah ini tahu soalnya Taiwan Sui ini sebagai seorang pemimpin harus bisa memetakan ini personilnya. Yang personilnya punya kekuatan kayak ini gua punya kekuatan Cek Tautun, ilmu ambles bumi. Sama aku punya ini Sute, nama Chin Han itu punya kekuatan ilmu terbang, meringankan badan. Jadinya kita jadi apa? Regimen scout. Apa itu scout? Scout apa ya? Pengintai. Wah, mencoba-coba dulu. Iya dong, harus dicoba-coba dulu. Baik, tidak usah berlama-lama, akan kami laksanakan perintah daripada kita. Silakan boleh atur saja. Come. Aku akan melihat dari kejauhan dan menunggu laporan dari ini. Tau It Hao, Sit Pai Tong Pao Ting Hao Xiao Sit Su Hao Hao Hao.
Tao Itao. Punjang nama ini Jinhan. Aku bernama Lo Jiang. Cong Cangkot. Nah, ini cebol-cebol gini harus jadi pemimpin. Iya, wah ini cebol. Kalau mau ditanya background story-nya gimana, nanti aja di pementasannya lainnya saja. Intinya gua ini murid dewa. Kecil-kecil cabai rawit loh. Nah ini sama, gua punya ini Sute. Nah, nama Jinhan. Sama-sama satu guru kita, ya nggak? Satu letting, ya nggak? Iya. Sekarang kita harus segera menantang perang ini musuh. Yuk, kita tantang perang ini musuh. Cima. Wah, aku ini siapa? Wah, aku ini namaku ini namanya Peng An. Tapi ini punya nama Peng An. Tahu artinya apa Peng An? Artinya selamat. Tapi yang gak enak itu ini margaku. Tahu nggak margaku apa? Bo. Jadi Bo Peng An. Bo itu artinya nggak ada. Bo Peng An artinya nggak ada selamatnya. Waduh, iya ini nama nih orang tua yang kasih. Wek ya. Nah, ini pagi-pagi di depan kota Behaupan. Wah, dengar ini suara rame, ting ting tong tong ning ning ngomong segala macam. Ini kayak mau ada pesta saja. Wah, tapi tadi aku lihat itu. Nah, ternyata ini kedatangan musuh kita. Musuh seperti biasa. Dari mana? Dari Taitung Tiao. Wah, itu kelihatannya ini juga. Ini yang dikeluarkan ini orang-orangnya macem-macem ini. Wah, ada dwarf. Iya, ada orang cebol. 2 orang. Pakaiannya merah sama hitam. Itu dia di depan kayak pemimpin. Wah, tapi badannya anak kecil, yang lainnya gede-gede semua. Wah, ini juga ada. Oh, ini orang pakai bajunya putih. Wah, ini mohon maaf ya, ini ada live IG ini. Apa siapa aku nggak tahu. Iya, bukan live TikTok tapi live IG, nggak masalah. Ya sudahlah. Langsung saja aku untuk laporkan semua hal ini. Dia nantang perang ke ini adanya aku punya Chongpeng. Nama ini Yowan. Wah. 대쟁몽어 심탐이야
Icun jo wan sa simbin sa tau simbin fungsi dia punco nama Yuhuat aku Yuhuat seorang Chongping atau penjaga benteng kota Pehauan. Akhirnya siasatku berhasil. Aku akhirnya bisa mengalahkan itu Taekwondo Sui nama Xi Jinping. Taiwan Sui dari itu kerajaan Taitung. Aku melihat ketika malam itu, kulihat bintang Pehausing telah jatuh dari langit. Akhirnya aku bisa tahu bahwasanya waktu itu adalah naasnya Xi Jinping, sang titisan Pehausing, harimau putih. Maka dari itu aku sengaja untuk mengeluarkan wasiat-wasiat pemberian guru dewaku. Aku pancing itu Xi Jinping di ini Pehausen, dan akhirnya aku biarkan tentara siluman menjaganya. Tidak nyana datang dia punya anak, dan akhirnya dia dikabarkan telah tewas gugur di tangan anaknya sendiri. Maka sekarang aku bangga, aku sangat ini bahagia sekali. Rencanaku membuat itu pasukan Taitung Chao kocar kacir, dan akhirnya memulangkan mereka kembali ke ini Taitung Chao setelah kita dijajah beratus-ratus tahun ini lamanya. Aku dengan wasiatku pisau kecil Hek Liong Piao, dan juga aku punya jurus merubah wujud menjadi raksasa setinggi 7 gunung, berkepala 3, bertangan 6, Sampau Liokpi. Akhirnya aku bisa membawa kejayaan dari ini Siang Habiko. Poa! Acang peye tai zi bu hao de woi. Tai zi bu hao de. Ada berita buruk apa yang kamu ini sampaikan? Ini Chong Peye. Ini terlihat dari ini adanya kejauhan. Ternyata itu ada ini pasukan Taitung itu datang lagi. Tapi ternyata dia itu di bawah itu bendera marganya itu Wan, aku lihat. Terus habis itu aku juga melihat adanya ini pendekar Cebol 2 menantang perang di ini depan pintu kota Piao. Harap Chong Peye boleh untuk berapa tahu? Wah, beraninya orang Taitung Chao tidak mengenal kalah itu. Aku harus mencari tahu. Harus aku kasih dia pelajaran mengenai ini kekalahan lagi. Siapa kau boleh menurut lebih tahu? Cowe. Chong Cangkul. Para pasukan, silakan boleh untuk mempersiapkan senjata yang masing-masing. Aku turut serta untuk menggempur dan menghalangi itu jalannya Taitung Chao. Suhao, ya.
semuanya kita hadang pasukan Taitung Tio. Cima. Itu pemimpin daripada pasukan Taitung Tio. Wih apui. Mentang-mentang gua di bawah ini lo nggak bisa lihat gua begitu ya? Wah, mentang-mentang gua cebol, gua kecil gini, mumpung gua cuman sepinggang lo doang, lo bisa memaki-maki gua. Aku kira itu pemimpin pasukan Taitung Tio. Aku tidak percaya dia itu cebol. Aku kira itu hanyalah jurus musuh untuk mengacaukan penglihatanku. Nyatanya aku lihat di sini memang benar-benar cebol. Siap, Puy. Beraninya kamu untuk megang-megang kepalaku, rasakan toyaku ini. Kamu nggak tahu aku ini siapa. Rasakan ini, toya dan wasiatku. Iya.
dua pendekar cebol itu ketika aku menyasar itu baju putih, tiba-tiba dari langit dihantam oleh yang merah, dari bawah bumi ini dihantam oleh yang hitam. Tidak usah lama-lama, lebih baik ku gunakan wasiat pisau kecilku, Ek Liong Piao. Wah! Rasakan itu wasiatku. Bila mana berani menantang diriku, aku lihat dengan singkat itu pendekar cebol melarikan diri, dan yang terluka itu ialah yang berbaju putih. Langsung, tidak usah kita untuk ini mengejar mereka. Cong cabut. Segera semuanya, tidak perlu untuk adakan pengejaran. Kembali saja kita ke ini benteng kota Pehaukan. Tak Syupiri. Hadirin, berhubung dengan sang waktu yang tidak diizinkan, cerita Si Jin Kui Cheng Se kita tunda dulu sementara 15 menit mendatang. Di ini 15 menit mendatang kita akan lanjutkan kembali cerita Si Jin Kui Cheng Se. Wan Le Hua bertemu dan menghadapi ini Chong Peng nama ini Yo Wan. Jangan kemana-mana, tetap kembali di ini TZX Glodok Pancoran Chinatown Point. Selamat beristirahat dan selamat membeli minum dan order minum TZ di TZX Glodok Pancoran Chinatown Point. Dan kami tunda terlebih dahulu. Cha sing sing nuli lang gue hu ting ing ho pai xia hong tie. Ada apa? Ada apa? Ada.